Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, organisasi dunia dalam bidang hukum kesehatan atau yang biasa disebut dengan World Association for Medical Law atau WAML akan menyelenggarakan Kongres Dunia Hukum Kesehatan yang ke-28 pada tanggal 20 sampai 23 Juli di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan kali ini kita telah menghadirkan seorang pakar hukum kesehatan terkemuka di Indonesia, Dr. M. Nasir, spesialis dermatologi venerologi, Dr. Oplo. Sore, Pak Nasir. Ya, selamat sore. Perlu kita ketahui bahwa Pak Nasir menjabat sebagai Board of Governor WAML Indonesia, sekaligus sebagai program chair dari kepanitiaan Kongres Dunia tersebut. Pak Nasir, sebelum kita membicarakan lebih jauh tentang Kongres Dunia Hukum Kesehatan di Batam, ada baiknya Pak Nasir menjelaskan terlebih dahulu secara singkat tentang organisasi WAML itu sendiri. Silakan, Pak. Ya, WAML itu adalah organisasi dunia non-profit yang didirikan oleh seorang mahaguru hukum di Ghent State University di Belgium yang kemudian berkembang sedemikian rupa menjalar hampir seluruh dunia karena ilmu ini memang berkembang sangat pesat dan sampai saat ini sudah menjalankan kongres dunianya itu 27 kali dan nanti pada bulan Juli akan datang akan menyelenggarakan kongres ke-8 di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Jadi, WAML itu sendiri adalah organisasi akademisi, organisasi keilmuan, organisasi di mana anggotanya adalah mereka-mereka yang memberi perhatian terhadap hukum kesehatan, terhadap hukum kedokteran, bahkan juga terhadap bioetik, legal medicine, dan juga ilmu-ilmu yang terkait dengan medical law. Seperti itu, Pak. Ya, baik Pak Nasir. Setelah kita membicarakan tentang WAML sebagai penyelenggara Kongres Dunia Hukum Kesehatan, nah sekarang kita akan membahas soal Kongres Hukum Kesehatan akan diselenggarakan di Batam. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa sebetulnya topik dan tema dari Kongres Hukum Nasional ini dan kenapa alasannya topik itu atau tema itu yang dipilih? Iya, dalam Kongres Dunia WAML tidak pernah tema khusus, Pak. Tema-tema yang single itu tidak pernah ada. Selalu temanya itu beberapa buah. Kita di sini besok ini akan banyak membicarakan public health law. Isu utama itu public health law, kemudian health and human rights, jadi exploring the connection. Dan yang ketiga itu kita akan membicarakan banyak mengenai negligence, hospital law, hospital dispute, dan sekitar hal-hal yang terkait dengan claim medical law, akan terkait dengan civil medical law. Itu yang akan banyak kita bicarakan. Ya, baik Pak Nasir. Apa saja kegiatan nanti yang akan diselenggarakan di dalam Kongres, baik kegiatan-kegiatan yang terkait dengan organisasi maupun kegiatan-kegiatan ilmiah? Ya, kita memang ada tentu kegiatan organisasi, akan ada penerimaan gubernur yang baru, akan ada pengukuhan terhadap eksekutif komite, setiap kongres selalu ada perubahan. Saya tidak tahu persis apakah akan ada perubahan-perubahan mendasar lain, perbaikan anggaran dasar, anggaran rumah tangga. Tapi yang jelas, kita juga menyelenggarakan sidang-sidang ilmiah. Kita akan minimal kita akan membicarakan 120 buah paper yang terbagi pada 30 sesi simposia, Pak. Selain itu juga ada 8 orang tokoh-tokoh dunia
atau paling tidak dianggap kaliber dunia yang akan ikut memberikan yang bicara pada plenary session, Pak. Jadi setiap hari itu ada 2 atau 3 orang pembicara. Dari Indonesia, plenary session itu akan diisi oleh antara lain oleh Profesor Ali Gufron dan juga mungkin oleh Bapak Menhukam Yasona Laoli. Itu yang sejauh ini direncanakan untuk memberikan mengisi plenary session. Selebihnya itu akan diisi oleh tokoh-tokoh kesehatan dunia lainnya. Ya, baik. Tadi Pak Nasir menyatakan bahwa akan ada banyak paper ya yang nanti akan dipresentasikan di dalam Kongres Dunia Hukum Kesehatan ini di Batam. Kalau kami boleh tahu, itu siapa saja Pak Nasir yang bisa mengirimkan paper untuk nantinya dipresentasikan di dalam Kongres ini? Tidak ada pembatasan, Pak, bahwa paper harus siapapun juga bisa mengirimkan, mahasiswa, dosen, pejabat atau siapa saja, Pak. Tentu paper itu sendiri ada bagian-bagian yang memang harus mendapat perhatian. Misalnya abstraknya tidak boleh lebih dari 400 kata. Judulnya harus merefleksikan judul-judul yang sudah disebutkan tadi, walaupun tidak terbatas hanya sampai di situ. Sepanjang dia masuk dalam ruang lingkup hukum kesehatan, tentu kita akan menerimanya dengan senang hati. Tapi Pak, yang jelas paper-paper ini harus menjadi indikator kemajuan dari hukum kesehatan di negaranya masing-masing. Ya, terakhir ini Pak Nasir, untuk mendukung terselenggaranya Kongres ini, tentunya ada pihak-pihak yang sudah atau akan dihubungi oleh panitia untuk komitmennya mensupport ke Kongres Hukum Kesehatan di Batam. Kira-kira siapa yang sudah dan akan nanti dihubungi pihak-pihak yang akan mensupport kegiatan ini? Saya kira Pak, kita sangat berharap semua pihak membantu untuk suksesnya event dunia ini. Kita sangat berharap pemerintah daerah khususnya, kemudian kita juga berharap dekan-dekan Fakultas Hukum, ketua-ketua prodi ilmu hukum, S2, S1, S2, S3 bahkan. Kemudian kita juga berharap selain keterlibatan universitas, keterlibatan organisasi profesi hukum, organisasi profesi kedokteran. Kita juga berharap dukungan dari kepala-kepala rumah sakit. Kita juga ingin jangan banyak atau jangan ada kasus-kasus yang terjadi, kasus-kasus hukum yang terjadi di rumah sakit. Oleh karena itu semua perlu ada upaya-upaya pencegahan, ada upaya-upaya untuk menghindarkan diri dari sana. Makanya kami mengundang juga unsur-unsur rumah sakit bergabung dan hadir pada kongres ini. Ya, baik. Terima kasih Pak Nasir atas semua informasi dan penjelasan yang telah diberikan terkait dengan WAMEL maupun Kongres Nasional Hukum Kesehatan di Batam. Mudah-mudahan saja event internasional ini dapat berlangsung dengan lancar dan baik. Sampai bertemu lagi, saya Dr. Riki. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.